Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang kena pajak atau yang disebut dengan BKP, dan jasa kena pajak atau yang disebut dengan JKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau yang disebut dengan PKP dan dibayarkan oleh konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya beban pajak ditanggung oleh konsumen, namun yang menyetor dan melaporkan pajak ke negara adalah penjual atau yang disebut dengan PKP. Fungsi PPN: 1. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, alat pengendalian konsumsi masyarakat, misalnya dengan tarif berbeda untuk barang mewah dan kebutuhan pokok. Yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi. Yang keempat, mekanisme perpajakan yang adil karena menghindari pajak berganda dengan sistem pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Objek PPN: 1. Barang kena pajak atau yang disebut dengan BKP, barang berwujud dan tidak berwujud yang dikenakan pajak kecuali barang kebutuhan pokok tertentu seperti beras, jagung, kedelai, telur, dan sayuran yang dikecualikan. Yang kedua, jasa kena pajak atau yang disebut dengan JKP, semua jasa yang dikenakan pajak kecuali beberapa jasa yang dikecualikan berdasarkan peraturan. Pengusaha kena pajak atau yang disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN. Pengusaha wajib menjadi PKP jika omsetnya mencapai batas tertentu, misalnya Rp 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya yaitu faktur pajak. Pengertian dari faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP setiap kali terjadi penyerahan BKP atau JKP. Faktur ini menjadi dasar bagi penjual untuk melaporkan PPN keluaran dan bagi pembeli untuk mengkreditkan PPN masukan. Fungsi dari faktur pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bukti pungutan PPN oleh PKP. Yang kedua, dasar pengkreditan PPN masukan bagi pembeli. Yang ketiga yaitu dokumen penting dalam pelaporan dan administrasi perpajakan. Adapun jenis faktur pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktur pajak standar, memuat data lengkap penjual, pembeli, rincian barang atau jasa, jumlah, harga, potongan, PPN, tanggal, nomor seri, dan tanda tangan. Yang kedua yaitu faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan yaitu meliputi seluruh penyerahan kepada pembeli yang sama selama 1 bulan kalender. Yang ketiga yaitu faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana yaitu biasanya berupa bon, karcis, atau struk yang setara dengan faktur pajak standar untuk transaksi kecil. Oke, di sini ada penambahan kode transaksi faktur pajak. Pada aplikasi Cortex, terdapat update terkait kode transaksi pada faktur pajak, yang sebelumnya berjumlah 9 kode transaksi menjadi 10 kode transaksi. Penambahan kode transaksi yang dimaksud yaitu kode 10. Kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya. Kode transaksi pada faktur pajak di era Cortex meliputi 01 untuk penyerahan BKP atau JKP yang PP-nya dipungut PKP ke penjual. 02 untuk penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. 03 untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya. 04 untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan dasar pengenaan pajak DPP nilai lain.
05 untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. 06 untuk transaksi dengan turis asing dalam rangka VAT Refund for Tourists. 07 untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 08 untuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN atau PPNBM. 09 untuk penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan kode 10 untuk penyerahan lainnya. Salah satu contoh penentuan kode transaksi dalam faktur pajak yaitu penyerahan selain barang kena pajak mewah ke pemungut. Pada tanggal 10 Februari 2025, PT G yang merupakan PKB melakukan penyerahan BKP berupa 10 unit komputer dengan harga jual sebesar 12 juta per unit kepada Pemprov Jawa Barat. Tidak termasuk PPN, BKP tersebut tidak termasuk kelompok BKP mewah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menggunakan DPP nilai lain. Dengan demikian, atas penyerahan barang kena pajak tersebut, PT E wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi 02. Pembatalan faktur pajak. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadinya pembatalan transaksi. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi atau disimpan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Pengusaha kena pajak penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan kopi dari faktur pajak yang dibatalkan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak penjual dikukuhkan dan ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak pembeli dikukuhkan. Dalam hal pengusaha kena pajak, penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, maka pengusaha kena pajak harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, atau PPN BPN. Dalam hal pengusaha kena pajak, penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagai faktur pajak keluaran. Maka, pengusaha kena pajak, penjual harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPNBM. Dalam hal pengusaha kena pajak, pembeli telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagai faktur pajak masukan. Maka, pengusaha kena pajak, pembeli harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPNBM. Saya Fadel Apriliano dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasinya. Itu sekarang kita berada di cara input faktur keluaran dan pengkreditan PPN masukan tahun 2025. Jadi yang pertama itu kita harus login menggunakan akun PT atau badan yang terdiri dari NPWP. Kalau badan ya kita input NPWP 16, kalau emang perseorangan NPWP 16 atau NIK-nya. Lalu masukkan kata sandi yang terdaftar dan kita bisa lanjut untuk mengisi captcha di sini. Lalu kalau sudah, kita bisa klik login. Lalu di sini kita bisa buka menu e-faktur. Dia letaknya di sini. Dari buku e-faktur, nanti kita klik di pajak keluaran. Ini ada menu pajak keluaran, nanti kita next.
Dalam menu pajak keluaran ini kita bisa input faktur, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu input manual, yang kita isi dengan sesuai invoice penjualan, dari mulai kode transaksi, tanggal, terus kita isi nomor referensi di sini, alamatnya kita sesuaikan lagi, lalu kita isi di sini bisa kita isi NPWP pembeli. Lalu kalau dia ada cabang juga kita bisa pilih dengan pilih alamat atau NITQ-nya. Lalu setelah itu kita bisa lanjutkan dengan isi detail transaksi sesuai dengan invoice penjualan. Next itu kita bisa login menggunakan akun impersonate, yaitu kita bisa centang faktur yang ingin diupload, lalu kita klik upload faktur. Kemudian jika berhasil, setelah kita upload faktur-faktur ini, setelah kita checklist, kita klik upload di sini, nanti dia akan statusnya berubah menjadi icon PDF. Lalu kita bisa klik, nanti dia akan terdownload otomatis. Dan kalau dia gagal nih, di statusnya di sebelah kanan sini nih, di sebelah kanan sini kita bisa geser di bawah, biasanya ada tombolnya. Dia statusnya nanti ada tulisan save invalid. Itu kita bisa klik icon pena ini. Terus nanti kita bisa koreksi data, lalu kita bisa simpan ulang, terus kita upload kembali sampai dia tulisannya approve. Lalu biar kita bisa download PDF-nya di sini. Kemudian ini kita kalau mau impor itu kita bisa download template-nya, yaitu kita kalau bikin faktur dalam jumlah banyak kan agak capek kalau kita bikin satu-satu. Jadi ada di sini Cortex menyediakan pilihan mudah, yaitu kita bisa input data dalam Excel, nanti kita bisa impor di sini dengan formatnya itu XML. Next, di menu e-faktur ini kita bisa klik di impor data, terus nanti kita unggah file XML, nanti dia akan tertulis nama file di sini, ini tanggal teruploadnya, dan ada statusnya. Kalau kita sudah upload, kita bisa refresh di sini, nanti dia akan tulis di sini kalau ada error message atau gagal, nanti dia ada tulisannya di sini. Lalu kita bisa ikuti langkah seperti pada poin 1C, itu kita bisa cek statusnya di sebelah kanan sini. Untuk tahap selanjutnya itu ada pengkreditan faktur masukan di Cortex ya. Jadi kita bisa masih seperti tadi sih, kita harus login menggunakan akun impersonate atau PIC atau bisa dibilang direktur lah gitu. Kita impersonate ke akun badan, lalu kita buka menu e-faktur di sini. Terus kita bisa lanjut ke pajak masukan. Kita klik, terus kita lanjut klik refresh. Nanti dari faktur-faktur yang tersedia ini kita bisa klik satu persatu, terus kita bisa klik di sini, yaitu kreditkan faktur. Jadi ntar atas faktur-faktur pajak yang udah kita dapat dari customer itu kita bisa, setelah yang dapat dari customer bisa kita kreditkan untuk menjadi pengurang, jadi pengurang dalam SPT kita. Di sini kita bisa filter data, ada fitur dari Cortex itu kita bisa filter data berdasarkan banyak pilihannya, dari masa pajak, tahun, dari bulan, atau dari banyaklah, dari NPWP, dari nomor faktur juga kita bisa filter. Bisa juga kita bisa filter dari status fakturnya, ada yang sudah approve atau sudah credited, nanti kita bisa pantau lagi di sini. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu lapor dan bayar SPT PPN. Itu caranya begini. Jadi kita login tetap menggunakan akun badan yang sudah diimpersonate oleh akun direktur. Lalu kita bisa klik menu SPT di sini. Kita klik menu SPT, lalu nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Kalau PPN biasanya sih otomatis ya, terbuat otomatis dia di sini per bulannya. Jadi kita nggak perlu buat konsep secara manual. Kecuali kalau PPH atau yang lain kita bisa buat konsep di sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa klik icon pena di sini buat melihat nominal PPN keluaran dan masukan secara global gitu. Lalu kita
cek lagi kalau data udah sesuai, itu kita bisa centang pernyataannya di bawah sini. Biasanya nanti ada klik simpan konsep, lalu bisa kita lanjut bayar dan lapor. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini biasanya berisi tentang info perusahaan kita, dari mulai nama, alamat, NPWP, nomor telepon, dan lain-lain. Dan ini ada pada poin pertama ini banyak data-data kita dari pajak keluaran dan masukan dari perusahaan kita. Nextnya ini untuk poin kedua ini biasanya di sini tuh faktur perolehan lah. Lalu ketiga ini ada hasil akhirnya, penjumlahan dan pengurangan dari jumlah faktur keluaran dan faktur masukan di sini. Nanti di sini kita bisa tahu faktur kita statusnya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kalau udah oke, kita bisa checklist kolom ini. Kita bisa klik simpan konsep. Kita bisa lanjut klik bayar dan lapor, supaya kalau misal dia kurang bayar itu bisa terbit ID billingnya. Next, jika sudah dibayar, nanti enaknya Cortex ini sekarang kita nggak perlu lapor manual. Jadi begitu ID billing terbit dan si kita ID billingnya sudah dibayarkan, itu langsung terlapor otomatis. Nanti dia berubah ke SPT dilaporkan. Dari yang tadinya di konsep SPT, setelah kita terbitin ID billing dia pindah ke SPT menunggu pembayaran. Setelah dibayar dia nanti pindah ke SPT dilaporkan di sini. Jadi kita bisa klik ini untuk mengunduh BPE atau bukti lapor. Nah, di sini kita bisa unduh tombol hijau ini, itu SPT-nya, rinciannya gitu. Next. Terima kasih. Itu yang dapat kita jelasin dari kelompok 5 yang membawakan materi tentang SPT masa PPN. Terima kasih dan goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.